Halo pembelajar hebat. Selamat datang di video pembelajaran implementasi kurikulum Merdeka. Belajar kreatif, aktif, mandiri, dan setara. Topik belajar kita hari ini adalah seni musik unit 3 tentang menciptakan musik sederhana. Sebelum memulai pelajaran, pertama-tama kami ucapkan selamat kepada Anda yang telah menjadi peserta didik di PKBM Tanda Genap. Karena kami yakin bahwa Anda akan menjadi peserta didik yang hebat. Terus semangat dalam belajar demi meraih cita-cita. Jangan lupa bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena diberikan nikmat sehat dan keimanan. Sebelum memulai belajar, marilah kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing agar pelajaran ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Amin. Pembelajaran hari ini kita mulai dengan sebuah pernyataan pemantik. Menjadi seorang musisi bukanlah sebuah hal yang sulit dengan beberapa konsep dasar yang sederhana. Kalian bisa menciptakan karya musik yang menakjubkan. Dari pernyataan pemantik tersebut, mari kita perhatikan pertanyaan pemantik berikut ini. Bagaimana menghasilkan karya musik dengan musikalitas yang menarik dalam berbagai bentuk teknik bermusik dan bagaimana menciptakan orkestrasi musik yang sederhana. Pada materi ini akan berhubungan dengan materi sebelumnya yaitu di unit 1 dan unit 2. Setelah kalian memahami tentang jenis musik, struktur musik, dan genre musik, agar kita bisa memahami bagaimana konsep dasar untuk menciptakan sebuah musik yang sederhana. Kita mulai dari eksplorasi konsep. Sebuah karya dilahirkan dari ide-ide atau gagasan sang penciptanya. Dengan pemahaman yang baik mengenai musikalitas, kita bisa mulai dengan menulis konsep-konsep untuk menciptakan sebuah karya yang nantinya akan dikomposisikan menjadi sebuah hasil karya. Kita mulai dari pengenalan karakteristik musik vokal yang akan digunakan dalam penciptaan karya musik. Teks dalam lagu atau lebih dikenal sebagai lirik adalah bagian penting dari karya musik. Lirik biasanya berisi pesan, cerita, atau perasaan yang ingin disampaikan oleh pencipta lagu. Saat penyanyi atau musisi membawakan lagu, lirik menjadi sarana untuk mengkomunikasikan isi lagu kepada pendengar. Lirik biasanya terdiri dari beberapa baris atau bait yang diatur dalam struktur lagu yang telah ditentukan. Setiap baris lirik biasanya memiliki pola irama dan penekanan yang berbeda-beda tergantung pada genre musik dan suasana lagu. Lirik juga dapat membantu menciptakan identitas bagi seorang musisi atau band. Beberapa musisi terkenal dikenal karena lirik-lirik mereka yang penuh dengan makna dan kisah yang menyentuh hati pendengar. Lirik juga bisa menjadi alat untuk menyampaikan pesan sosial atau politik. Selain itu, lirik juga dapat dianggap sebagai karya sastra yang mandiri dengan bahasa dan struktur yang unik. Beberapa lirik bahkan dianggap sebagai puisi yang indah dan menginspirasi. Dalam keseluruhan, teks dalam lagu atau lirik merupakan bagian penting dari sebuah karya musik. Lirik dapat menyampaikan pesan, cerita, dan perasaan serta membantu menciptakan identitas bagi seorang musisi atau band. Lirik juga bisa dianggap sebagai karya sastra yang memiliki nilai artistik tinggi. Proses penyusunan lirik biasanya dimulai dengan menciptakan konsep atau ide untuk lagu. Ide dapat berasal dari berbagai sumber, seperti pengalaman pribadi, pengamatan, atau imajinasi. Setelah itu, pencipta lagu biasanya memilih tema dan suasana yang ingin diungkapkan dalam lagu. Dalam format atau bentuk umum dalam proses penyusunan lirik yaitu struktur dasar lagu, pemilihan kata-kata, tema dan pesan, penyusunan bait, dan penyusunan refrain. Untuk menciptakan sebuah lagu, bisa kita mulai dari memahami konsep sebuah lirik serta proses penyusunan lirik dan pembuatan lirik lagu. Menciptakan lagu yang sederhana, pemilihan lirik merupakan hal yang sangat penting untuk dipersiapkan. Melalui lirik, lagu dapat menjadi sarana mengekspresikan beragam perasaan manusia. Seperti marah, benci, rindu, senang, sedih, gundah, keputusasaan, dan harapan. Oleh karena itu, sangat penting bagi kita untuk memahami fungsi lirik dalam sebuah lagu. Dalam teknik penciptakan sebuah lirik lagu, terdapat format untuk bentuk penyusunannya. Seperti pola rima A, B, B, A, B, A, B, A, B, C, D, cross-stick, bait, dan format bebas atau truk kompos. Sebuah lirik lagu yang indah akan menjadi sebuah karya yang besar jika dinyanyikan dengan merdu. Dalam bernyanyi tentunya tidak sembarang orang bisa melakukan dan tidak. Asal kita hanya sekedar mengeluarkan suara keras dengan mengikuti alunan, nada dan birama serta tempo dalam bermusik. Tentunya karakteristik sebuah lagu juga harus dipadukan dengan karakter vokal suara seorang penyanyi.
Dalam pembagian suara antara wanita dan pria memiliki perbedaan. Karakteristik suara yang utama yaitu range nada atau jarak nada terendah dan nada tertinggi yang dapat dihasilkan. Dan warna nada atau timbre. Untuk pembagian suara bernyanyi wanita ada 4. Yang pertama sopran atau suara tinggi wanita. Mezzo sopran. Alto atau suara rendah wanita. Dan kontralto. Masing-masing dari suara wanita terdapat jenis-jenis suara yang dibedakan. Sopran untuk suara tinggi wanita memiliki 4 jenis-jenis suara. Ada sopran kolotura lirik, sopran kolotura dramatik, sopran lirik, sopran spinto, sopran dramatik, dan Helden sopran. Untuk mezzo sopran memiliki jenis-jenis yaitu mezzo soprano lirik, mezzo soprano kolotura, mezzo soprano dramatik. Di bagian suara wanita kontralto memiliki jenis-jenis suara yaitu kontralto koloratura, kontralto lirik, dan kontralto dramatik. Sekarang untuk pembagian suara bernyanyi pria. Untuk suara pria terbagi menjadi 3 suara yaitu tenor atau suara tinggi pria, bariton, dan bass. Untuk tenor atau suara tinggi pria bisa dipecah menjadi beberapa jenis suara, yaitu tenor leggero, tenor lirik, tenor spinto, tenor dramatik, Helden tenor, mozart, dan tenor buffo. Untuk bariton juga dibedakan menjadi beberapa jenis suara seperti bariton Martin, bariton lirik, bariton koloratura, bariton cavalier, Helden bariton, bariton Verdi, bariton dramatis, bariton nobel. Di bagian suara bass dibedakan ke berbagai jenis suara seperti bass bariton, bass dramatik, suara bass anak muda, bass buffo, buffo dramatik, basso profondo, dan basso profondo dramatik. Bentuk struktur dan genre musik sangat berpengaruh dalam proses mencipta lagu sederhana. Dengan pemahaman akan struktur dan genre musik tersebut, kita dapat menghasilkan karya musik vokal yang sesuai dengan genre musik yang dipilih. Genre lagu yang diciptakan dapat berupa musik vokal klasik, kontemporer, tradisional, dan non-tradisional. Sekarang kita masuk ke refleksi atau cerminan diri. Di bagian ini silakan kalian membentuk kelompok minimal 3 kelompok yang beranggotakan minimal 5-7 orang. Masing-masing kelompok diminta untuk membuat video dalam menyanyikan sebuah lagu. Lagu yang dinyanyikan berupa musik vokal klasik, kontemporer, tradisional, atau non-tradisional. Silakan ketua kelompok untuk menentukan berdasarkan unsur dan lagu apa yang akan dibawakan. Perhatikan bentuk struktur dan genre masing-masing lagu yang dibawakan. Harmonisasi dalam menyanyikan lagu, irama dan birama yang dibawakan, serta ekspresi vokal dari setiap masing-masing anggota menjadi poin penting dalam penilaian. Dengan pemahaman akan struktur dan genre musik tersebut, peserta didik dapat menghasilkan karya musik vokal yang sesuai. Pelajari tentang jenis-jenis suara pada pria dan wanita. Dengan mengenal karakter dari masing-masing jenis suara, maka kalian akan memiliki kemampuan untuk bernyanyi yang sesuai dengan karakter suara kalian. Kalian juga boleh menggunakan alat musik untuk harmonisasi lagu yang lebih indah dan menarik. Sekarang kita demonstrasikan tentang penciptaan orkestra musik sederhana. Peserta didik bisa mempelajari teknik komposisi menggunakan beragam alat-alat musik. Alat musik dapat berfungsi sebagai iringan atau pengiring lagu, dapat berupa ansambel musik seperti musik orkestra, musik kamar, combo band, piano trio, piano konserto, dan lain-lain. Komposisi pemain dan alat-alat musik yang dimainkan dalam sebuah komposisi atau orkestra musik sangat mempengaruhi daya tarik pendengar dan kualitas karya musik yang dihasilkan. Peserta didik perlu memperhatikan penggunaan genre musik seperti musik klasik, kontemporer, tradisional, dan non-tradisional. Dengan memahami genre musik tersebut, peserta didik dapat menentukan jenis musik yang akan dimainkan, teknik yang akan digunakan, dan karya musik yang dihasilkan. Demonstrasi penciptaan orkestra musik sederhana adalah proses di mana seseorang membuat sebuah musik orkestra dengan alat musik yang sederhana dan mudah ditemukan. Proses ini melibatkan beberapa tahapan, di antaranya memilih alat musik, menentukan struktur musik, menciptakan melodi, dan menambahkan harmoni. Dalam keseluruhan, demonstrasi penciptaan orkestra musik sederhana dapat menjadi cara yang menyenangkan dan kreatif untuk menciptakan musik. Dengan mengikuti langkah-langkah sederhana ini, kita dapat menciptakan musik orkestra yang sederhana namun indah.
Untuk membuat sebuah orkestra musik sederhana, pertama-tama kita perlu memilih alat musik yang mudah ditemukan dan dimainkan. Beberapa pilihan alat musik yang bisa digunakan antara lain gitar akustik, ukulele, harmonika, recorder, kalimba, dan sejenisnya. Setelah memilih alat musik, selanjutnya adalah menentukan struktur musik yang akan dibuat. Struktur musik dapat meliputi jumlah nada, tempo, ritme, dan sejenisnya. Hal ini akan menentukan keseluruhan nuansa dan suasana musik yang ingin dicapai. Setelah struktur musik ditentukan, langkah berikutnya adalah menciptakan melodi. Melodi adalah serangkaian nada yang membentuk sebuah lagu atau bagian musik. Melodi dapat dijadikan pengantar untuk penyampaian pesan atau nuansa yang ingin diungkapkan. Setelah melodi tercipta, kita dapat menambahkan harmoni untuk melengkapi bagian musik. Harmoni adalah gabungan dari beberapa nada yang dapat menambah kekuatan dan keindahan musik. Harmoni juga dapat memberikan kedalaman dan kompleksitas pada musik. Selain melodi dan harmoni, kita juga dapat menambahkan elemen lain untuk menambahkan variasi pada musik. Beberapa elemen yang bisa ditambahkan adalah riff, interlude, atau chorus. Setelah menciptakan struktur dan melodi, kita dapat memainkan alat musik yang telah dipilih dan mencoba memainkan bagian musik yang telah diciptakan. Kemudian, kita dapat menambahkan harmoni dan elemen lain sesuai dengan kebutuhan musik. Mari kita elaborasikan pemahaman dari beberapa materi yang sudah kalian simak. Dalam menciptakan karya musik sederhana dapat dilakukan dengan memperhatikan beberapa aspek, seperti pemilihan alat musik, struktur musik, melodi, harmoni, dan elemen lain yang dapat menambah variasi pada musik. Penting untuk mempertimbangkan struktur musik sejak awal agar nantinya musik yang dihasilkan memiliki kesatuan dan terdengar harmonis. Selain itu, elemen harmoni juga dapat menambah keindahan dan kedalaman pada musik yang diciptakan. Dalam menciptakan karya musik, kesederhanaan tidak berarti karya tersebut kurang berarti. Namun kesederhanaan justru dapat memudahkan pengaplikasian dan penyampaian pesan pada musik. Selain itu, teks dalam lagu juga menjadi hal yang penting dalam menciptakan sebuah karya musik. Teks dapat digunakan sebagai media untuk menyampaikan pesan dan ide yang ingin diungkapkan melalui musik. Teks yang baik dapat menarik perhatian pendengar dan membuat mereka lebih memahami makna dari lagu yang sedang didengarkan. Oleh karena itu, dalam menyusun teks, penting untuk memperhatikan struktur, rima, dan padanan kata yang tepat agar pesan yang ingin disampaikan dapat tersampaikan dengan baik. Menjadi seorang pencipta lagu atau musisi membutuhkan kreativitas dan ketekunan dalam menciptakan karya-karya yang indah. Setiap orang memiliki gaya yang berbeda-beda dalam menciptakan musik. Namun hal yang sama adalah pentingnya memahami struktur musik dan elemen-elemen yang terkandung di dalamnya. Dalam menciptakan musik tidak hanya faktor kreativitas dan keberuntungan yang menentukan, namun juga perlu pengetahuan dan keterampilan yang memadai. Karya musik yang dihasilkan harus mampu menggugah emosi dan memberikan kesan yang mendalam bagi pendengarnya. Oleh karena itu, penyusunan lirik dan penggunaan bahasa yang tepat juga sangat penting dalam menciptakan karya musik yang berkualitas. Seorang pencipta musik harus dapat memadukan keindahan melodi dengan makna dalam lirik. Dalam menciptakan musik, tidak ada rumus pasti yang dapat diikuti. Namun dengan memperhatikan beberapa aspek dan menggabungkannya dengan ide-ide kreatif, maka sebuah karya musik yang sederhana namun indah dapat tercipta. Terakhir, demonstrasi penciptaan orkestra musik sederhana dapat menjadi alternatif untuk menciptakan musik yang mudah dan sederhana. Dalam demonstrasi ini, kita dapat memilih alat musik yang mudah ditemukan dan dimainkan, lalu menentukan struktur musik, menciptakan melodi, menambahkan harmoni, dan elemen lainnya. Proses ini dapat menjadi cara yang menyenangkan dan kreatif untuk menciptakan musik sederhana namun indah. Dengan mempertimbangkan aspek-aspek yang telah disebutkan, karya musik sederhana yang diciptakan dapat memiliki kesatuan dan kedalaman yang sama seperti karya musik yang kompleks dan rumit. Dari penjelasan yang sudah disampaikan, kalian bisa mematenkan hasil karya kalian melalui lembaga yang dikenal dengan hak kekayaan intelektual. Hak kekayaan intelektual adalah hak yang diberikan kepada pencipta atau pemilik hak atas suatu karya, kreatif atau intelektual untuk memperoleh keuntungan dari hasil karyanya. HKI memberikan perlindungan hukum bagi pencipta atau pemilik hak untuk melindungi karyanya dari penyalahgunaan oleh pihak lain. Hal ini juga berlaku dalam menciptakan sebuah lagu atau karya musik. Seorang pencipta musik memiliki hak kekayaan intelektual atas karya musik yang telah diciptakannya, termasuk hak cipta, hak publikasi, dan hak atas penghasilan yang dihasilkan dari karya musik tersebut. Dalam konteks musik, hak cipta memberikan perlindungan hukum atas keaslian sebuah karya musik.
Dalam hal ini, setiap karya musik yang diciptakan oleh seseorang dianggap miliknya secara otomatis, bahkan tanpa adanya pendaftaran. Namun, dengan melakukan pendaftaran hak cipta, seorang pencipta musik dapat melindungi karyanya secara hukum dan memperoleh keuntungan dari karya tersebut. Selain itu, hak publikasi juga merupakan hak penting bagi pencipta musik. Hak ini memberikan kekuasaan kepada pencipta musik untuk memutuskan siapa saja yang boleh mempublikasikan karya musik tersebut dan bagaimana caranya. Sementara hak atas penghasilan yang dihasilkan dari karya musik memberikan hak kepada pencipta musik untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan karya musiknya. Secara keseluruhan, hak kekayaan intelektual memainkan peran penting dalam industri musik. Hal ini karena setiap karya musik memiliki nilai ekonomi yang sangat besar. Oleh karena itu, melindungi hak kekayaan intelektual merupakan hal yang sangat penting bagi para pencipta musik dan pemilik hak atas karya musik. Dengan perlindungan hukum yang kuat, para pencipta musik dapat merasa aman dan terlindungi dari tindakan penyalahgunaan hak cipta oleh pihak lain dan dapat memperoleh keuntungan yang layak dari karyanya. Terima kasih sudah belajar hari ini. Tetap menjadi pelajar yang kreatif, aktif, dan mandiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sulum Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sejahtera bagi kita semua.